Salam sehat buat anak-anak Ibu kelas 8. Apa kabarnya, Nak? Ibu berharap semuanya masih tetap semangat ya PJJ-nya untuk belajar kita saat ini. Kembali kita bertemu di pelajaran seni budaya. Kita masuk ke cabang yang ketiga, yaitu seni tari ya. Kali ini kita masuk ke materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh kita kali ini kita membahas tentang tari tradisional ya, dimana pengertian tari sebelumnya adalah ungkapan perasaan ataupun ekspresi yang dituangkan dalam unsur gerak ya. Kali ini kita membahas tentang tari tradisional. Berarti kalau dibilang tari tradisional adalah tari yang berasal dari suatu daerah setempat ya, di mana setiap masing-masing daerah memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Jadi setiap daerah itu berbeda, baik dilihat dari segi tata riasnya, dari segi busananya, dan juga dari segi properti yang digunakan. Dalam tarian tradisional ini kita harus mengetahui yang pertama itu adalah gerak dalam tari tradisional, di mana dalam setiap gerak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, keunikannya apa saja ya? Jadi gerak ini dia berhubungan dengan yang namanya kelenturan suatu tubuh dan keluasan di dalam gerakan setiap tarian yang ditampilkan. Jadi gerakan itu disesuaikan dengan irama ya, irama. Jadi tidak enak tarian itu tanpa adanya iringan suatu musik. Jadi tari tradisional pada umumnya adalah menggunakan iringan tarian, baik dia menggunakan musik internal maupun menggunakan musik eksternal di dalam tarian. Ya, kalau dikatakan musik internal berarti itu adalah dari dalam tubuh ya, seperti hentakan kaki, tepukan tangan, itu adalah dari dalam tubuh. Nah, kalau eksternal itu bisa dari luar ya, bisa dari suara-suara yang ada di sekeliling kita. Berikutnya kita akan mempelajari yang kedua, yaitu jenis-jenis penyajian tari tradisi. Di sini akan Ibu tunjukkan beberapa contoh-contoh tarian dalam tari tradisional ya, hanya beberapa saja, jadi tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah penyajian yang pertama adalah tari tunggal. Jadi penyajian tari tradisi di sini akan dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah tari tunggal. Kalau dibilang tari tunggal berarti jumlah penarinya adalah satu orang saja yang tampil di dalam suatu pertunjukan tari tunggal tersebut. Nah, contohnya adalah yaitu ini, seperti tari yang di gambar berikut ini ya. Ini berasal dari Jawa Barat. Berikutnya ada tari kancet ledo dari Kalimantan ya, orang Dayak Kenya. Ini memiliki keunikan dia menari di atas gong ataupun di atas gamelan ya. Ini orang Dayak yang menggunakan properti di atas kepala dan juga di tangan ya. Tuh, nama lain dari tari kancet ledo itu tari yang dimana seperti karena pementasannya di sebuah gong besar, makanya dia dikatakan dengan tari kancet ledo. Tari kancet ini biasanya ditarikan oleh seorang gadis ya, yang dimana temanya ini adalah tentang kehidupan seseorang gadis dengan sifat kelembutannya. Nah, berikutnya untuk contoh tari tunggal berikutnya adalah tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi Jawa Tengah ini memiliki properti ada seperti mahkota di kepalanya dan menggunakan bagian selendang di pinggangnya ya. Tari serimpi ini merupakan tarian klasik yang berasal dari Jawa Tengah
ya. Dan ini serimpi dipentaskan pada saat prosesi pengangkatan sultan menuju tahtanya. Jadi hanya ditampilkan oleh satu orang penari saja, ya, tari serimpi. Dan biasanya seiring dengan perubahan zaman, tari ini membawakan 3 orang penari, ya. Tarian ini menceritakan tentang kelemah lembutan wanita Jawa yang terpancar dari setiap gerakan tarian yang dipertunjukkan. Berikutnya yaitu tarian berpasangan atau duet, ya. Tarian berpasangan atau duet itu adalah jumlah penarinya adalah 2 orang. Baik laki-laki dan laki-laki bisa, perempuan dan perempuan juga bisa, atau sebaliknya tarian yang dibawakan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, berikut contoh-contoh yang akan ditampilkan. Perhatikan tarian berpasangan. Nah, tarian berpasangan itu ada tari payung, ya. Mereka memakai properti payung. Kalau dibilang tari payung, berarti dilihat dari properti yang digunakan, ya. Berarti menggunakan payung. Nah, tari payung ini berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan beberapa penari secara berpasangan, ya. Dan tari payung ini memiliki gerakan irama dengan irama musik yang diberikan, ya. Jadi disesuaikan gerakannya dengan iringan musik yang dipergunakan. Berikutnya adalah, nah, ini tari saman. Pernah dengar tari saman, ya? Berasal dari mana, Nak, tari saman? Iya, benar, dari Aceh, ya. Nah, tari saman ini bisa juga dia dikategorikan dengan tari kelompok, bisa juga ditarikan dengan tari berpasangan, ya. Nah, bisa dilihat kiri kanannya harus dia memiliki pasangan karena posisi yang dipergunakan dalam tarian ini adalah duduk, ya. Jadi dia dilihat teman sebelah kirinya dan juga teman sebelah kanannya, ya. Dan dimana keunikan dari gerakan ini adalah menampilkan gerakan tepuk tangan dan gerak tepuk dada. Jadi posisinya adalah menggunakan level rendah, ya. Nah, berikutnya adalah tari kelompok. Nah, kalau tari kelompok berarti jumlah penarinya itu lebih dari 2, berbeda dengan tari berpasangan tadi. Nah, ini dia ada contoh tari-tari kelompok, ya. Dia bisa digabungkan baik penari laki-laki maupun penari wanita, ya. Yang pertama yang kedua adalah gambar tari piring yang termasuk ke dalam tari kelompok. Baru yang ketiga tari kecak. Tari yang keempat tari gambyong. Dan tari kelompok yang terakhir yang nomor 5 adalah tari kipas. Jadi paham, ya, Nak, dari keempat tari kelompok tersebut. Berikutnya kita masuk ke penyajian tari yang keempat, yaitu tari massal. Nah, tari massal di sini berbeda dengan tari kelompok. Kalau tari kelompok itu jumlah penarinya bisa sekitar 5 ataupun 10 orang. Nah, kalau di tari massal ini dia berjumlah besar, bisa dari sekitar 20 atau bahkan sampai 50 orang, ya, yang secara massal dipergunakan. Jadi tolong harap dimengerti untuk perbedaan tari massal dengan tari kelompok tersebut. Nah, contohnya adalah, ya, tarian yang berasal dari daerah kita sendiri, ya, yaitu tari tortor. Pada umumnya untuk masyarakat yang berada di Sumatera Utara, ya, khususnya suku Batak Toba. Inilah yang merupakan tari massal, ya. Kata tortor berasal dari suara hentakan kaki para penari di atas lantai papan rumah adat Batak.
Para penari bergerak dengan iringan gondang ataupun gendang yang dimainkan dengan irama yang menghentak juga. Jadi hentakannya itu dilihat dari tangan dan juga dari kaki yang menghentak-hentak sesuai dengan ketukan iramanya masing-masing ya, dan juga sesuai dengan musik yang dipergunakan. Tarian ini pada umumnya digelarkan untuk upacara kematian, penyembuhan, pesta panen bagi kaum muda-mudi, dan juga selain mempunyai pesan moral, tari tortor ini memiliki proses ritual ya, beberapa pantangan bagi para penarinya serta auranya ada aura-aura meheji. Demikianlah 4 tarian dalam tari tradisional ya. Ibu ulangin, yang pertama tadi adalah tari tunggal, baru yang kedua adalah tari berpasangan, yang ketiga adalah tari kelompok, baru yang keempat adalah tari massal. Nah, untuk yang terakhir anak-anak, pengerjaan tugas untuk tugas yang ke-7 ya. Untuk tugasnya yang ke-7 kali ini adalah anak-anak cukup gampang, hanya mencari masing-masing 2 gambar contoh dari tari tunggal, baru 2 gambar contoh dari tari berpasangan, 2 gambar tari kelompok, dan 2 gambar tari massal. Jadi total gambar yang kamu cari itu ada 8 ya. Tadi itu Ibu sudah menampilkan di slide-slide sebelumnya, itu contoh-contoh tarian. Jadi seperti itulah nanti kamu cari tariannya, baru kamu gunting, lalu kamu tempelkan di buku gambar yang biasa kita pakai. Sebutkan nama tariannya dan sebutkan asal daerahnya. Baik, paham ya nak ya? Tugasnya dikerjakan tepat waktu. Nah, waktunya ada 1 minggu untuk mengerjakannya. Kamu bisa cari dari internet atau kamu bisa cari dari buku-buku yang tidak terpakai lagi. Paham ya nak? Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini untuk materi kita yang ke-7, pelajaran seni budaya. Ibu berharap kamu mengerjakannya dengan baik, jangan ada yang menunda-nunda pekerjaannya, sehingga nanti pekerjaannya jadi menumpuk. Buat anak-anak Ibu yang belum lengkap dari tugas pertama sampai ke 6, mohon dikerjakan ya nak ya. Ibu berharap tugas yang terakhir ini, tugas yang ke-7 bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya.